Harga beras medium tertinggi di Jawa Timur sampai 26 Agustus 2025 mencapai Rp14.275 per kilogram. Harga itu melampaui harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah. Untuk wilayah Jawa, HET beras medium baru naik dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, mengklaim persoalan utama bukan pada stok, melainkan distribusi beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan yang belum optimal. Stok beras di Bulog dikatakan aman, namun realisasi penyalurannya baru mencapai sekitar 5% dari 173.000 ton. Kami mendampingi Ibu Gubernur dari mulai Surabaya, Blitar, Pasuruan, Tulungagung, dan besok juga kami akan ke Kediri dan lanjut ke Malang. Emang beberapa titik pasar di pasar-pasar tradisional, pendistribusian beras SPHP itu sangat minim sekali. Ini yang membuat menjadi harga di tingkat pasar itu menjadi terus naik. Contohnya harga beras medium sampai dengan hari ini kami sudah memantau bahwa sudah mencapai di tertinggi itu di 14.275. Di Jawa Timur ini target penyaluran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah 173.000 ton. Sedangkan sampai dengan saat ini baru terrealisasi 8.211.000 ton, jadi hanya 4,73%. Tapi hari ini informasi kami update itu mungkin di atas 5%. Lambatnya penyaluran itu dikarenakan pedagang yang mengeluhkan prosedur untuk mendapatkan jatah beras SPHP. Pedagang eceran harus mengajukan permohonan ke Bulog dan melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Klik SPHP. Prosedur untuk mendapatkan jatah beras SPHP cukup rumit. Pedagang eceran harus mengajukan surat permohonan ke Bulog, kemudian akan dilakukan survei. Tidak berhenti sampai di situ. Nah, Mas, bagaimana prosedur selanjutnya? Iya, jadi yang pertama mengajukan permohonan, kita mengisi form permohonan dan pernyataan. Kemudian setelah itu, setelah diproses administrasi oleh Bulog, kami disurvei, kemudian kami diminta untuk download aplikasi yang namanya Klik SPHP. Jadi seperti ini, Mbak. Ya, jadi namanya Klik SPHP. Ya, di sini kita bisa memantau sekaligus melakukan prosedur pembelian, ya, sekaligus pembayaran, dan transaksi itu akan tercatat di database ini. Kemudian setiap hari kami diminta untuk melaporkan beberapa sak beras yang terjual, dan itu akan terpantau sehingga pihak Bulog juga bisa memantau total sisa stok kami. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya, jadi segala transaksi jual beli tercatat dalam aplikasi ini ya. Nah, bagi Anda ini cukup mudah, Mas. Tapi bagaimana dengan pedagang eceran yang di pasar? Ya, kami sempat berbincang dengan para pedagang. Banyak juga yang mengeluhkan tentang prosedur seperti ini, karena sebelumnya kan mereka terkoordinir. Kami sebagai distributornya, kami yang memproses, mereka tinggal dapatkan suplai. Tapi sekarang pedagang harus bergerak sendiri untuk melakukan prosedur ini, termasuk nanti download aplikasi. Lah, mereka pedagang kebanyakan untuk melek teknologi, hal-hal yang berkaitan dengan gadget ini cukup merasa sulit gitu ya. Disperindak Jatim menambahkan telah berupaya melakukan pendampingan kepada pedagang agar stok beras SPHP bisa segera tersalurkan. Kanza Tamarindora, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.